Apa kabar semuanya? Setelah liburan. Lu enak liburan, gua kan di rumah. Ya udahlah. Gua Gak usah iri. ngurusin anak, ngurusin udah. istri, Nggak usah iri. ngurusin usaha-usaha gua yang lain gitu loh. Ngurusin orang juga nggak lu? Gua ngurusin orang juga lah. Kan istri gua sama anak gua orang. Masa sejenis rempeyek? Oke, balik lagi di Jul ID. Jangan julid tanpa data yang valid. Gila, kita barengan loh, padahal gua latihan loh. Gila. Semenjak gua potong rambut, otak gua lebih connect. Gue gondrong terus karena gue tetap connect. Permasalahan terus terjadi di Indonesia. Iya, Jadi dengan yang satu ini, yang satu ini. Wajib kita julitin dong. Ah. Emang ini jadi permasalahan Sebenarnya sih nggak ada permasalahan ya. Kalau bagi gua, buat lo, oke? gua. Tapi ini menjadi permasalahan bagi sebagian orang masyarakat Indonesia. Yang konservatif. Ya bisa dibilang seperti itu, Ji. Nah terus gimana sih? Nah, jadi terjadi permasalahan nih, Ji. Banyak penolakan tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 nih. Tentang apa sih? Yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim. Tentang apa? Tentang pencegahan kekerasan seksual. Karena dinilai frasa tanpa persetujuan korban, ya gue langsung aja nih ya, tanpa persetujuan korban itu seperti lu secara tidak langsung melegalkan zina. Jadi secara pragmatis pemikiran seperti itu. Akhirnya orang-orang kayak ulama-ulama banyak yang minta Nadiem Makarim mencabut Permendikbud itu karena secara tidak langsung dengan frasa tanpa persetujuan korban, kalau korbannya setuju berarti berzina, nggak apa-apa begitu loh. Artinya kalau dia setuju nggak apa-apa dong. Jadi boleh dong. Jadi Emang sama kalau- dengan berzina dong. Kalau gitu. misalkan sama-sama suka, kan boleh berzina ya? Kita kan orang timur secara moral gitu. Berzina itu nggak boleh. Kan kita juga udah. Emang menurut lu itu nggak apa-apa? Sebenarnya frasa tanpa persetujuan korban itu bukan secara secara tidak langsung melegalkan zina. Cuman sebagai mengafirmasi bahwa kalau perempuan ini punya hak untuk badannya dia gitu loh. Tiba-tiba lu depan gua bugil, kan gua nggak suka gitu loh. Masa gua nggak bisa ngelaporin lu gitu loh. Ya, ya, Makanya ya, gua dengan ya. tanpa persetujuan gua lu nggak boleh gitu loh. Kalaupun gue setuju, ya gue dosa dong gitu loh. Itu loh, Ji, yang jadi permasalahan, Ji. Oleh orang-orang segelintir orang ini dituduh ya. Gue nganggap itu sebagai tuduhan. Secara tidak langsung pemerintah itu mendukung seks bebas gitu. Tapi menurut tuh gimana? Kok gue sih nggak. Menurut gua, kenapa sih lu tuh nggak mengkritisi, terus abis itu lu kasih tahu, Pak, yang bagian ini salah, harusnya begini, diskusi, diobrolin, nggak usah main cabut-cabut. Emang lu pikir nyabutnya gampang? Emang kayak lu nggak nulis abis itu dihapus gitu, nggak gitu. Jadi ya menurut gua, kalau misalkan emang ada bagian yang salah, didiskusikan, coba tanya ulama, tanya orang lain, karena Tapi ini udah nanya ulama katanya. Bahkan Kemenak aja setuju. Kemenak setuju. Makanya, Tapi kalau misalkan ada satu yang salah menurut orang lain dan orang lain tidak nyaman, ya kan nggak ini Kan juga, nggak elok juga. Yang nyaman kan orang-orang tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang nggak nyaman, misalkan gua nggak nyaman nih sama lu, jadi lu bodo amat. Ya nggak gitu juga, Ji. Ya udah, itu lu udah ngomong sendiri, nggak gitu juga kan? Tapi kan permasalahannya begini, Ji, ya kan? Tapi kenapa harus dianggap frasa tanpa persetujuan korban itu dianggapnya nih seolah-olah kita tuh bakal mengizinkan secara tidak langsung mengizinkan seks bebas gitu. Itu kan pemikiran mereka karena mereka sudah meyakini hal itu. Nah, sebenarnya sih nggak kayak gitu. Makanya nih Iya. Ini kan makanya kan Samara Amani bilang nih ya dalam tweetnya nih, dia bilang nih, masa karena Permendikbud dianggap akan ada perilaku seks direktorat, logikanya itu gimana? Dipikir mahasiswa nggak ada moral atau etika. Moralitas itu tidak melulu harus diikat produk hukum. Moralitas juga dibentuk melalui sekolah, pesantren, masjid, dan gereja. Oh gitu. Ini menurut gue ya nih Samara Amani. Amani. Kalau menurut gue mahasiswi ya, mau yang sekolah mau yang enggak, ya tetap aja kalau yang namanya punya hasrat seksual, terus abis itu memang dia atau yang gimana, tetap aja yang kayak gitu mah bakal ada. Itu susah. Makanya kan dia bilang moralitas itu tidak melulu harus diikat dengan produk hukum. Makanya kan harus diajar dengan cara pendekatan agama. Ya tapi kan dia bilang dipikir mahasiswa nggak ada moral dan etikanya, ada aja yang kayak gitu. Tapi kan segelintir, Ji, nggak
mayoritas gitu loh. Gue juga tahu ada yang bandel-bandel, ada yang jual macem-macem. Tapi kan tuduhan tak berat. Jual skripsi. Oh iya. Jual jasa. Tuduhan tak berandasan loh. Jual jasa untuk menulis skripsi bisa. Menurut gua, kalau misalkan memang ingin menyenangkan semua orang itu bakal susah. Makanya. Bakal susah. Tapi kan ini concernnya adalah Pak Nadiem Makarim itu, dia tuh concernnya tuh untuk pencegahan tindakan kekerasan seksual. Karena kan belum ada pasalnya gitu loh. Sebenarnya kasus-kasus kayak ini kan sebenarnya udah lama ada ya. Lagian juga Pak Nadiem juga baru angkat suara karena ada laporan aja. Ya makanya karena terlalu banyak laporan dan RUU PKS juga belum disahkan kan. Nah akhirnya Pak Nadiem keluar namanya ini nih Permendikbud biar RUU PKS mungkin bisa disahkan secara lebih cepat gitu. Lagian kenapa sih Kemendikbud yang dulu-dulu tuh nggak ngurusin kayak ginian? Mungkin banyak. Kasus ini tuh udah lama ada. Jauh sebelum gue waktu masih SMA aja udah tahu ada kayak gini-ginian. Makanya waktu itu suka dipilihin sama nyokap gue. Nggak boleh kampus ini. Kampus ini anak-anaknya nakal-nakal gitu kan. Bukan Nggak masalah boleh kampus nakalnya, ini. pelecehannya banyak. Ya justru itu salah satunya di situ. Makanya nyokap gue juga ya filtering lah tahu. Oh kampus ini nggak boleh ini udah coba yang ini gitu kan. Kayak gitu itu tuh udah lama ada. Kemana aja pemerintah. Ya pemerintah kan berusaha makanya keluar Permendikbud nih gitu loh. Tapi memang banyak banget yang menolak. Kayak salah satunya nih adalah salah satunya dari Hilmi Firdausi ini ya. Yaitu Ijtima Ulama MUI Pusat memutuskan menolak Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan meminta dibatalkan atau direvisi khususnya pasal 5 ayat 2 dan 3. Gitu loh. Jadi kata dia ya banyak yang nggak setuju pokoknya gitu. Terus dia bilang katanya banyak banget yang mencaci dia gitu loh. Padahal udah di dirapatin sama Ijtima Ulama gitu. Bahkan kayak 212 aja minta Pak Nadiem tuh untuk mundur gitu loh. Emang lu kira kalau dia mundur bakal berubah? Enggak, seks bebas juga tetap ada di kampus. Di toilet kampus, di perpustakaan. Kita nggak bahas seks bebas ya. Di ruang itu rapat. Ini bukan ranah kita. Yang kita bahas ini adalah kekerasan seksual itu kan harus segera dituntaskan. Iya. Kan? Nah, pencegahan ini tuh untuk itu. Ya kan Permendikbud 30 tahun 2021 itu untuk pencegahan kekerasan seksual untuk mengurangi itu tuh ya kan. Untuk masalah seks bebas dan moralitas yang tak terbatas itu yang orang-orang Badung itu lebih baik kalau kata gue pendekatan agama dulu aja pendekatan agama gitu loh. Karena itu ya karena kita kan nggak tahu orang nggak semua tahu orang sedang apa di situ loh. Lihat kan waktu itu di pesantren ada yang ustadznya nyabulin. Iya emang ada beberapa. Nah karena itu kita nggak tahu tempatnya ya kan, dan kita pengen mengcover orang-orang yang udah jadi korban nih gitu loh, biar korban ini tuh bisa terlindungi secara hukum gitu loh. Nah kita tuh concernnya di situ supaya cepet tuntas gitu loh orang-orang yang jadi korban karena banyak. Makanya Permendikbud ini dibikin langsung dikeluarkan. Bukan semata-mata kalau gue tanggap ya Permendikbud ini bukan melegalkan seks bebas, tapi untuk tujuannya ke situ, ke korban gitu loh. Kenapa orang mikirnya seks bebasnya? Emang korbannya nggak penting? Ya lagi pula menurut gue kalau jalanin aja dulu. Nanti di tengah-tengah dikasih tahu, Pak yang bagian ini menurut kita nggak setuju. Yang penting ada dulu ya. Produk hukumnya. Iya, produk hukumnya udah dulu. Pak yang bagian ini kalau bisa diganti nih, karena ini menurut kita nih seakan-akan ini kayak memperbolehkan untuk seks bebas. Gitu. Padahal kan di pasal 284 KUHP itu ada yang kalau kita berzina di penjara. Nggak boleh berzina. Itu kok, tapi itu untuk di Amerika boleh. Itu Amerika itu untuk suami istri yang sudah menikah misalnya selingkuh ketahuan itu berzina, nah itu bisa dipenjara. Nah tapi di RKUHP yang semoga tahun ini bisa disahin ya, di pasal 417 itu ada pasal 417 soal perzinahan. Barang siapa yang bukan suami istri ya dia ketahuan berzina, ya kan, dia bisa dipenjara maksimal kurang lebih 1 tahun. Itu pasal 7 RKUHP. Belum disahin gitu loh. Semoga tahun ini disahin. Jadi untuk mengurangi orang-orang yang berzina gitu loh. Iya. Kan dulu juga
Nggak, tapi menurut gue gini, yang penting udah ada produk hukumnya, semuanya dijalankan. Kalau misalkan ada yang tidak setuju atau kurang setuju atas satu karena bahasa dan rasa itu, frasanya. Itu nanti tuh ketika di persidangan tuh pasti dibredel nih, karena di sini tuh ada kesetujuan dari pihak si korban. Tapi ketika dia udah setuju, abis itu baru diperkosa misalnya, ya kan? Ya, yang salah siapa? Kan nggak bisa nanti. Orang dia udah setuju kok, bisa gitu kan? Iya, bisa juga. Makanya, udah keluarin produknya hukumnya dulu. Abis itu direvisi lagi tuh. Lagian kenapa harus mundur sih? Emang lo bisa jadi menteri? Susah tau Ji. Pak Nadiem tuh sekolahnya tuh banyak loh. Iya loh. Maksud gua jenjang pendidikannya Tinggi. Gitu aja dikritik mulu, apalagi lu. Apa yang ini nih? Maksud gua bukan orang-orang ini doang. Bahkan ya, kalau misalkan entah pengamat, lu tuh cuma bisa jadi pengamat, ya kan? Maksud gua kalau misalkan lu pengen mengkritik ya substantif lah. Jangan nyuruh orang mundur. Pak Jokowi disuruh mundur. Emang lu bisa jadi presiden? Udahlah, gitu aja Ji lah, jangan lama lagi ya. Nanti kita di bradel sama gua lagi. Emang lu bisa? Jadi kalau menurut gue ya, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini menurut gue itu bukan untuk melegalkan secara tidak langsung seks bebas, tapi memang untuk korban gitu loh. Karena banyak korban yang akhirnya susah melapor gara-gara produk hukumnya itu ya belum ada. Bahkan sekalipun udah ada tapi ya nggak mengikat secara kuat menurut gue gitu loh. Yang penting disahin aja dulu, abis itu lo kritik, lo datengin deh tuh. Karena kalau udah ini orang kena nih masalah nih, misalkan emang ada dilecehin di kampus, yang mau tanggung jawab siapa? Lu mau? Ya kan? Lu mau tanggung jawab? Nah, nggak ada produk hukumnya? Iya. Yang lu bapaknya? Presiden aja susah buat ngomong. Makanya itu dia. Yang penting kita cover dulu masalah mereka yang sebenarnya mereka tuh tidak ingin dilecehkan. Kita cover mereka dulu tuh. Kita lindungi mereka. Masalah mereka mau berbuat maksiat itu ya itu biar dosa mereka dulu deh gitu. Baru kita selesaikan setelah yang ini. Karena ini udah fatal nih, banyak pelecehan. Nah, itu dia sih kalau kata gue. Ya, gue walaupun memang berbuntut panjang ya, dari segi zina tuh nanti ada yang moralnya begini, begitu, nanti ada kenakalan ini, berbuntut panjang lah pokoknya. Tapi kan yang penting di sini ada produk hukumnya dulu. Ya gue juga nggak setuju sih kalau misalkan memang zina itu tidak diperbolehkan. Ntar dulu. Gak, gue salah ya? Salah ngomong aja. Salah kerasa. Iya, salah kerasa. Salah ngomong aja lu, bener kan salah. Nah, gue nggak setuju kalau zina itu diizinkan. Diizinkan. Iya, gitu ya. Harusnya dilarang. Udah segitu aja lah. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, saudara kalian, ke Pak Jokowi, ke Pak Nadiem kalau kita mendukung Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye. Bye-bye.